Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma dengan NIM A1A32306. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal yang saya analisis, yang dimana jurnalnya berjudul tentang politik hukum pidana terhadap kebijakan diskriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia, yang dimana jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana politik hukum pidana berperan dalam menentukan arah kebijakan kriminalisasi dan diskriminasi di Indonesia. Menjelaskan bahwa proses kriminalisasi menjadikan suatu perbuatan sebagai tindakan pidana, yakni menghapus status pidana dari suatu perbuatan, tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Keduanya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai terancamnya dalam semangat Undang-Undang 1945 dan Pancasila, yang dimana penelitian ini menggunakan deskriptif, artinya kajian yang didasari pada peraturan undang-undang dan teori-teori hukum positif, bertujuan adalah untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia diatur dengan bagaimana seharusnya berkembang di masa depan. Kriminalisasi seringkali disalahgunakan, contohnya dalam kasus yang menyimpang masalah kecil, gunakan tidak hanya keadilan untuk keadilan, tetapi untuk menegakkan kebebasan. Menunjukkan bahwa lemahnya sistem hukum pidana yang berkeadilan. Menurut Sahat, menggunakan hukum pidana harus selektif agar tidak menimbulkan overkriminalisasi, yaitu keadaan di mana terlalu banyak perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana sehingga menimbulkan masalah baru seperti faktor kriminogen, yaitu pemicu kejahatan dan kelebihan parasitas lembaga pemasyarakatan. Ini mana jurnal ini juga menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi yang peraturan perundang-undangan, karena seringkali hukum yang satu bertentangan dengan hukum lainnya. Selain itu, upaya non-penal yang dimana pencegahan tanpa memidana perlu lebih diutamakan dibandingkan hanya mengandalkan sanksi pidana. Pendekatan sosial, budaya, dan edukatif dianggap lebih efektif dalam jangka panjang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sahat berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengganti isi KUHP, tetapi juga menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Pembaruan tersebut harus visioner, fleksibel terhadap perubahan zaman, dan tetap menjunjung hak asasi. Jurnal ini menegakkan bahwa agar sistem hukum pidana di Indonesia benar-benar berfungsi dengan baik, maka 1. Peraturan kriminologi dan diskriminasi harus memiliki ukuran dengan panduan yang jelas. 2. Harus dihindari adanya penyalahgunaan hukum yang berlebihan. 3. Diperlukan penegakan hukum yang seimbang antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 4. Perlu adanya reformasi hukum pidana yang bersifat aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak menggenggang kebebasan masyarakat negara. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal ini, di mana jurnal ini pentingnya politik hukum pidana yang berkeadilan dan kemanusiaan. Kriminalisasi tidak boleh dilakukan secara emosional atau politis, melainkan berdasarkan pertimbangan sosial, moral, dan pemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan pembenahan agar hukum tidak menjadi alat kuasa, tapi benar-benar menjadi saran untuk mewujudkan keadilan sosial. Baik, sekian dari saya. Semoga informasi saya bermanfaat. Dan jika yang kedua itu ada tentang buku, yang dimana sini saya mengambil tentang buku tentang politik hukum pidana, yang dimana politik hukum pidana itu secara
keseluruhan merupakan karya ilmiah yang mengkaji pandangan komprehensif tentang hubungan antara pidana dan dinamika politik di Indonesia, yang dimana buku ini menjelaskan tentang hukum pidana tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berkembang dalam suatu negara. Melalui 15 bab yang tersusun sistematik, para penulis menyorot teori, konsep, sejarah, hingga menerapkan politik hukum pidana dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Pendekatan yang digunakan menunjukkan bahwa hukum pidana adalah instrumen negara untuk mencapai keadilan sosial dan ketertiban, bukan sekadar alat penghukuman. Secara substansi, buku ini memperhatikan bahwa politik hukum pidana di Indonesia harus mengalami perkembangan seiringnya perubahan sosial dan politik. Dari masa koloni Belanda hingga pasca reformasi, hukum pidana selalu menjadi cerminan dari sistem kekuasaan yang berlaku, yang dimana menegakkan pentingnya reformasi hukum pidana dengan berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Mengenai KUHP baru tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tengah berupaya keluar dari bayang-bayang hukum kolonial, menunjukkan sistem hukum nasional yang lebih berdaulat dan berkontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, mendalami tentang berbagai isu aktual seperti korupsi, terorisme, kejahatan siber. Adalah analisis yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat, dan jikalau ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.